Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa memaparkan video person centered atau client centered guna untuk memenuhi mata kuliah konseling individu yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Wahyu Murti Utami MPD. Perkenalkan, nama saya Ratna Dilawati, Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Wates. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi masalah teks verbatim person centered atau client centered. Della adalah mahasiswi UMM yang sering mengikuti perlombaan tenis meja dan menjadi juara. Banyak prestasi yang diraihnya, tetapi ada masalah pribadi yang sedang melandanya. Masalah itu berkaitan tentang cinta. Teman-teman cowoknya tidak menyukai hubungan mereka, dan akhirnya Della kebingungan. Lalu Della berkonsultasi kepada konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Della. Iya, Bu. Mari silakan duduk. Iya, Bu. Cari posisi yang nyaman buat kamu duduk ya. Iya, Yang sini aja kira-kira ya, kamu Bu. senang ya. Sudah merasa nyaman duduk di situ, Della? Sudah, Bu. Oke, Della, kalau udah merasa nyaman, gimana kabarnya, Della? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang mendengarnya. Kemarin Ibu dengar kamu menjuarai lomba tenis meja ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Gimana hasil yang kamu peroleh? Juara berapa, Della? Alhamdulillah saya dapat juara dan saya tuh bisa mengalahkan mereka semua, Bu. Pengalaman yang kamu peroleh dari perlombaan itu apa, coba Della ceritakan? Ya bisa bermain dengan teknik-teknik yang baik dari tenis meja itu. Coba dengan kata lain, berarti Della merasa senang menjadi seorang juara sejati ya, tingkat asrama ya, Della ya? Iya, Bu. Oh iya, ini gimana kabarnya selama ini? Lama kita tidak berjumpa ya, Della ya? Iya, Bu. Coba, Ibu merasa senang sekali kamu datang kemari. Kemudian sehubungan dengan kedatangan Della ke sini ini sekarang, adakah sesuatu yang kamu ingin ceritakan kepada Ibu? Iya, Bu, saya ingin bercerita kepada Ibu. Apa coba? Apa yang ingin kamu ceritakan pada saya? Begini, Bu, saya itu menyukai teman saya bernama Anang, tetapi teman-temannya itu tidak menyukai hubungan saya dengan Anang, Bu. Jadi kamu mulai mencintai ya, menyukai lawan jenisnya. Iya. Namanya Anang. Kenapa teman-teman kamu tidak menyukai hubunganmu dengan Anang? Apa masalahnya? Coba Ibu dikasih cerita sedikit masalah yang membuat teman-teman kamu tidak menyukai kamu dekat dengan Anang. Iya, dia tidak suka saya dekat dengan Anang karena tuh saya tuh dikira mempermainkan si Anang itu, Bu. Mempermainkan hatinya si Anang. Coba ceritakan kembali, mempermainkan dalam hal, kan kamu menyukai Anang, tapi kenapa dalam hal teman-teman tidak menyukai karena takut kamu mempermainkan? Apakah kamu terkenal dengan anak yang suka mempermainkan laki-laki? Tidak, Bu, saya tipe orang bukan seperti itu. Kemudian kalau kedekatan kamu dengan Anang sampai saat ini sekarang seperti apa? Apakah hanya sebagai teman biasa, dekat, atau mungkin ada spesial lain yang mungkin membuat kamu merasa lebih nyaman, atau mungkin membuat kamu merasa lebih tenang dekat dengan Anang, tenang berada di dekat Anang, atau bagaimana? Coba ceritakan sama Ibu. Iya, Bu, saya tuh merasa dekat banget sama Anang, bisa main bareng, makan bareng, belajar bareng gitu. Kalau Ibu boleh tahu, hal-hal apa yang membuat kamu merasa jauh, mulai Anang itu mulai menjauh dari kamu, itu apa yang kamu rasakan sekarang ini? Ya, saya tidak tahu, Bu. Saya lihat kok Anang itu bersikap menjauh dari saya. Ya, saya itu karena pengaruh dari teman-temannya itu. Mungkin
dia tuh moyok-moyoki saya gitu Bu, biar saya tuh menjauh dari anak gitu. Jadi sekarang anak udah cuek ya, bersikap cuek dengan kamu, tidak care dan perhatian seperti kemarin-kemarin. Coba ibu bisa merasakan dengan apa yang kamu rasakan, Dila. Jadi kamu merasa seperti antara bingung dan galau ya. Karena kamu mempunyai rasa suka sama Anang, tapi teman-teman kalian tidak menyukai hubungan kalian. Coba, jadi hubungan kamu, coba sekarang ceritakan seberapa dekatnya hubungan kamu. Apakah kamu pernah jadian? Apakah kamu Anang pernah menyatakan suka padamu atau gimana? Atau hanya sedekat sebagai teman biasa? Iya Bu, si Anang itu pernah mengungkapkan rasa dengan saya, tapi itu saya tuh udah menerimanya, tapi teman-temannya tuh berpikir kalau saya tuh mempermainkan hatinya si Anang gitu Bu. Ya, artinya berarti kalian berpacaran? Iya. Berarti itu sudah lama hubungan kalian? Ya baru beberapa minggu Bu. Coba bisa kamu ceritakan pada saya kenapa teman-teman kamu, teman-teman Anang ya ini ya, teman-teman kamu dan teman-teman Anang tidak menyukai hubungan Dila sama Anang? Ya mungkin dia nggak suka sama saya, terus dia tuh nggak menyukai hubungan saya, jadinya tuh pengen tuh cuman teman aja gitu. Jadi Dila tidak terima ya kalau dikatakan mempermainkan hati laki-laki si Anang ya. Terus apa yang Dila rasakan ketika dekat dengan Anang, tetapi teman-temannya yang lain tidak menyukai hubungan Dila, itu apa yang Dila rasakan? Ya mengganjal Bu, kok saya itu pengen dekat sama orang tapi kok kayak itu loh, dijauh-jauhin gitu Bu, kan merasa gimana? Merasa bingung ya, merasa bingung apa yang harus dilakukan. Nah coba dengan kejadian yang tadi udah dialami Dila seperti itu, jadi kalian mempunyai hubungan antara kamu dan Anang, tetapi teman-temannya tidak menyukainya. Ya, mereka ingin kamu jauh dari Anang. Nah, dengan kejadian itu apa yang Dila harapkan, yang Dila inginkan sekarang ini? Ya saya pengen hubungan sama Anang itu baik-baik saja Bu, bisa seperti semua, bisa makan bareng, main bareng, belajar bareng gitu, ya seperti layaknya sahabat dekat gitu Bu. Kemudian hubunganmu dengan teman-teman Anang yang kamu inginkan apa coba? Kan tadi yang sangat tidak setuju adalah teman-teman Anang ya. Iya. Yang kamu inginkan apa? Hubunganmu dengan teman-teman Anang juga. Kan mereka kurang menyetujui hubungan kalian, ya enggak? Iya. Coba yang Dila inginkan apa hubunganmu dengan teman-teman Anang juga? Ya dia bisa mengerti itu perasaan si Anang, misalnya si Anang tuh menyukai bisa hubungan sama saya, ya dia itu bisa mengerti sama temannya sendiri. Bagus ya, berarti kamu punya pikiran yang mengarah ke depan untuk mencari jalan yang terbaik ya, penyelesaian yang terbaik. Oke, bagus ya, setidaknya Dila itu baik, berhati baik dan ingin damai, walaupun juga dengan Anang, juga dengan teman-teman Anang. Saya sangat mendukung sekali keinginan Dila seperti itu. Kemudian sejauh ini apa yang sudah Dila lakukan itu menciptakan suasana perdamaian, kira-kira sudah menghasilkan hasil yang baik atau belum? Yang selama ini sudah Dila lakukan? Ya itu sih Bu, masih kurang baik. Tapi kamu sudah memberikan pengertian ya kepada Anang dan teman-temannya ya. Iya. Kalau hubungan bersama Anang masih agak renggang, tapi kamu tetap harus berusaha ya. Iya. Berarti keberhasilan kamu seperti itu harus terus ditingkatkan lagi agar kamu tidak kehilangan teman. Walaupun misalnya hubungan kalian hanya sebagai teman saja, tidak menjadi teman dekat lagi pun, kamu mau dan siap menerimanya ya. Iya. Nah, saya sangat mendukung sekali apa yang sudah ada di hati Dila. Kemudian yang Dila lakukan itu sudah sangat baik sekali, dan apabila nanti hasilnya kembali memberikan kesempatan kembali kepada Dila untuk lebih dekat dengan Anang kembali, dan insya Allah Dila mau menerima Anang apa adanya ya. Berarti sekarang kalian udah
berhubungan baik ya. Jadi teman-teman Anang pun nanti tidak berpikir negatif lagi kepada Dela. Nah, berarti ya baiklah, saya kira ini pertemuan kita sekarang ini dari tadi hasil Dela memaparkan unek-unek Dela, curhat Dela mengenai permasalahan yang Dela alami, yaitu yang teman-teman Anang itu tidak mau menerima Dela, yang nggak menerima Dela berpacaran dengan Anang, karena Dela pernah kenal dengan Anang dan dulunya Dela adalah hanya sebatas teman Anang ya, dan itu yang diinginkan oleh teman-teman Anang. Nah, kemudian di saat Anang sudah bisa menerima kedekatan Dela dengan teman-teman Anang, tapi teman-teman belum bisa menerimanya, keinginan Dela adalah tetap berteman dengan Anang, teman baik ya. Nah, harapan nanti kelanjutan berikutnya itu semuanya nanti dua-duanya saling memberikan pemahaman ya, agar dua-duanya bisa saling menerima apa adanya ya. Jadi tidak ada rasa kebencian dan rasa marah ataupun jengkel ya, walaupun misalnya hanya teman, tetap Dela siap ya menerimanya. Kemudian setelah kita mengadakan ini, Dela udah curhat semuanya sama ibu, mengadakan konseling sekarang ini, adakah hal-hal yang lain yang ingin Dela bicarakan kepada saya? Sudah cukup, Bu. Cukup sampai di sini. Sekarang bagaimana perasaan Dela? Sudah merasa lega. Lega. Nah, alhamdulillah ya, ibu senang, itu sudah bagus. Nanti tolong apa yang tadi udah ibu sarankan nanti Dela laksanakan. Semoga nanti kedepannya lebih baik dan hubungan kalian, maksud ibu adalah hubungan kamu dengan Anang dan teman-teman Anang tetap menjadi teman yang baik ya. Semua udah tidak tahu, udah diatur. Kalau misalnya jodoh pasti dipertemukan, kalau misalnya bukan, tetaplah menjadi teman baik ya. Saya kira cukup sekian ini nasihat dari ibu. Apakah masih Sudah ada lagi cukup, yang Bu. perlu? Sudah cukup, saya sudah merasa lega, bisa bercerita dengan ibu. Iya. Sebelumnya makasih ya, Bu, Ya, sudah. kalau bisa ada masalah lagi bisa datang kembali ya Mbak, saya siap membantu. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Terus, Mbak. Saya kira cukup sekian video yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.